Selamat datang di channel Story Kita ID. Sudah bangun. Setelah Kedi dan ibunya pergi, tatapan mata Kaori berubah menjadi dingin. Lantas melanggar aturan benar-benar akan menyebabkan hukuman surgawi. Kaori menatap kosong keluar jendela, menatap langit biru. Meskipun mereka tidak berurusan dengan hal duniawi, mengasingkan diri untuk berkultivasi, tapi tetap saja sulit untuk menjadi abadi dan menjadi dewa. Walau mereka sudah bagaikan dewa di mata orang biasa, tapi hanya mereka sendiri yang tahu jalan mereka untuk menjadi seorang dewa yang sesungguhnya masih sangat-sangat jauh. Saat ini, Kedi yang sudah berjalan keluar dari ruangan berkata dengan gembira pada ibunya, "Ibu, lihat tidak, ini adalah kesempatan. Kesempatan kita sudah datang. Kali ini saya harus mengalahkan Kevin, dan kedepannya Sekte Badai Angin akan menjadi milikku. Namun kamu harus segera memberitahukannya kepada Paman Edgar, agar dia memodifikasi genku terlebih dulu." Ibunya Kedi menatap putranya sendiri dan mengangguk. "Jangan khawatir, saya sudah menangani Paman Edgar. Kamu bisa mencarinya kapanpun untuk melakukan modifikasi genetika, dan Paman Edgar sudah mengatakan dia akan mendukungmu." Hahaha, bagus sekali dengan adanya dukungan dari Paman Edgar. Walau Kevin memiliki kemampuan, tapi cepat atau lambat, Sekte Badai Angin juga akan menjadi milikku. Kedi tertawa dengan penuh semangat. "Putraku, tadi kamu baru saja membual di hadapan ayahmu, bagaimana kamu bisa menghadapi orang yang melukai kakakmu itu? Dia bisa melukai kakakmu, itu membuktikan kekuatannya tidak lemah, kamu pasti bukan lawannya." Wanita itu bertanya dengan sedikit khawatir. "Ibu, jangan khawatir, saya sudah mencari tahu sejak awal, orang bernama Dave itu juga tidak memiliki kekuatan yang tinggi, hanya saja kakakku meremehkan musuhnya dan menyebabkan dia terluka. Lalu Dave juga sudah dipukuli hingga tidak berdaya oleh kakak. Jika bukan karena orang-orang sekte energi murni muncul, orang itu pasti sudah dibawa kembali ke sini. Dan ada satu hal yang lebih penting, Dave itu sepertinya merupakan seorang kultivator iblis. Jika saya bisa menangkapnya dan mempelajari teknik kultivasi jahatnya, ditambah dengan modifikasi genetika, maka tidak ada seorang pun di klan tersembunyi yang bisa menjadi lawanku. Pada saatnya, Kevin juga hanya akan menjadi sumber daya untuk kultivasiku. Tatapan mata Kedi berkilat dengan keserakahan yang tidak berujung, sepertinya ambisinya tidak hanya untuk mendapatkan sekte badai angin. "Namun bagaimana kamu akan membuat sekte energi murni mau menyerahkan orang itu?" Wanita itu melanjutkan pertanyaan. "Yang harus saya lakukan hanyalah memberitahu sekte-sekte lain bahwa sekte energi murni menyembunyikan kultivator iblis. Pada saatnya kita akan pergi untuk meminta mereka menyerahkan orang itu bersama-sama. Saya percaya sekte energi murni pasti akan menyerahkannya." Kedi berkata sambil tersenyum ringan. "Baguslah kalau begitu, saya akan pergi memberitahu Paman Edgar untuk menemanimu ke sana. Saya sudah diam-diam menemaninya selama bertahun-tahun, sekarang juga sudah saatnya bagi dia untuk membalas jasa kita berdua." Setelah berkata, ibunya Kedi pergi dengan tergesa-gesa, sementara keserakahan yang tidak berujung masih melintas di mata Kedi. Sekte energi murni. Dave perlahan-lahan membuka matanya dan melihat ruangan yang bersih dan rapi di sekelilingnya, lalu mengernyitkan keningnya karena dia tidak bisa mengingat di mana dirinya berada. Dia hanya ingat sesaat sebelum dia pingsan dan tidak mengingat apapun setelahnya. Dia perlahan-lahan bangkit berdiri, dan Dave menggerakkan tubuhnya, mendapati tidak ada luka serius. Kekuatan spiritual juga mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tidak menemukan adanya halangan. "Di mana ini sebenarnya? Siapa yang menyelamatkanku?" Dave bergumam dan hendak mencoba membuka pintu untuk keluar. Namun saat dia baru saja membuka pintu, dia menabrak sosok yang anggun. "Maaf." Dave segera meminta maaf. Sosok itu tidak lain adalah Nana. Nana sedang memegang semangkuk sup biji teratai yang akhirnya tumpah ke sekujur tubuh. "Dave, kamu sudah bangun. Saya benar-benar minta maaf." Nana segera menyeka tubuh Dave. Dave menatap Nana dan langsung mengenalinya. Dia adalah salah satu dari sepasang pria dan wanita yang melihat dari samping saat dirinya bertarung dengan Kevin. Bab 2152, Iri Hati. Saat itu, kedua orang itu menatapnya dengan tatapan penuh niat membunuh, meskipun Dave tidak tahu alasannya, tapi dua orang ini pasti bukan temannya. Namun sekarang saat melihat ekspresi dan tatapan gadis itu, sepertinya tidak tersirat niat jahat. "Di mana saya sekarang?"
Siapa namamu? Sudah berapa hari saya tidak sadarkan diri? Dave bertanya pada Nana. Nama saya Nana, ini adalah Sekte Energi Murni, guruku yang menyelamatkanmu. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, saya bahkan mengira kamu sudah tidak bisa bertahan hidup. Nana berkata sambil tersenyum. Apakah Sekte Energi Murni kalian juga sama seperti Sekte Badai Angin yang merupakan klan tersembunyi? Tanya Dave. Ada beberapa hal yang tidak tahu boleh saya beritahu atau tidak, sebaiknya saya memanggil guruku kemari. Setelah berkata, Nana berbalik dan hendak pergi. Namun saat baru berbalik, Eric melangkah masuk dan melihat Dave sudah bangun, tatapan Eric tersirat dengan sedikit kemarahan. Panjang umur sekali, benar-benar berhasil diselamatkan oleh guru, guru memberikan pil peningkatnya penyambung nyawanya kepada seorang kultivator iblis tanpa ragu-ragu, entah apa yang dipikirkan oleh guru. Kakak seperguruan, guru sudah mengatakan kalau dia bukan kultivator iblis, guru tidak mungkin salah. Dan bagaimana mungkin kultivator iblis bisa memanggil kekuatan iman yang begitu besar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya akan memanggil guru sekarang. Nana berkata, lalu pergi untuk memanggil Yudi. Sementara Eric tetap menatap Dave dengan tatapan dingin. Dave tahu pihak lain salah paham padanya dan segera menjelaskan. Saudara, saya benar-benar bukan kultivator iblis. Dapat menyerap kekuatan Anto hanya bagian dari kemampuan kultivasiku saja. Saya tidak membunuh dan menyerap kekuatan orang lain demi meningkatkan kekuatanku. Saya juga tidak membunuh orang biasa dengan keji. Semoga kamu tidak salah paham. Meskipun dia diselamatkan oleh mereka, tapi Dave merasa perlu menjelaskan hal ini dengan jelas. Kalau kamu bukan kultivator iblis, bagaimana mungkin bisa menyerang Kevin yang merupakan Mahadewa dengan kekuatan seorang Mahaguru? Bahkan saya saja tidak bisa melukai Kevin. Kamu hanya seorang mahaguru. Mengapa bisa? Jelas-jelas kamu adalah kultivator iblis, hanya tidak tahu teknik kultivasi jahat apa yang kamu gunakan. Eric mendengus dan sama sekali tidak percaya dengan perkataan Dave. Dave membuka mulutnya, tapi dia juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya lagi. Di saat ini, suara tua dan tegas terdengar. Eric, sifatmu yang sombong itu sudah harus diubah. Kamu tidak mampu, lantas tidak mengizinkan orang lain untuk mampu. Kalau kamu punya pemikiran iri hati seperti ini, lebih baik pergi berlatih dengan lebih serius lagi. Yudi melangkah masuk dan menegur Eric. Eric menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dave, ini adalah guruku, ketua dari Sekte Energi Murni, Yudi. Nana memperkenalkan pada Dave. Ketua Yudi, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Dave menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Yudi. Adik terlalu sungkan, menyelamatkan nyawa dan menolong orang yang terluka adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh komunitas bela diri. Hanya saja, saat ini terlalu banyak orang yang mengejar kekuatan dan reputasi hingga lupa pada niat awal mereka. Sekarang melihatmu pulih, saya juga merasa senang. Yudi berkata dan tersenyum dengan ramah. Namun saat dia baru selesai bicara, raut wajah Yudi tiba-tiba berubah dan terbatuk-batuk dengan hebat, nafasnya juga menjadi cepat. Eric dan Nana yang melihat itu segera memapah Yudi. Adik seperguruan, cepat ambilkan obat guru. Eric berkata pada Nana. Oh, Nana mengangguk dan mengeluarkan sebuah botol porselen dari saku jaket Yudi dan menuangkan sebutir pil dari dalam botol itu. Setelah pil itu dimasukkan ke dalam tubuh Yudi, Yudi segera merasa jauh lebih baik. Penyakit lama, maaf membuat adik merasa lucu. Yudi berkata dengan canggung. Pada saat ini, Nana yang memegang botol porselen itu mengernyitkan keningnya dan berkata, Guru, pil, peningkatmu hanya tersisa 1 butir. Bab 2153, tidak mampu menyediakan. Ya, Yudi menganggukkan kepalanya. Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pil obat penyelamat nyawamu, tidak boleh sampai habis. Saya akan segera pergi ke gudang untuk menyiapkan sumber daya dan mengantarkannya ke Sekte Alkimia, agar mereka membuatkan pil peningkat untuk guru. Erik berkata, dan hendak beranjak pergi, namun Yudi menghentikannya. Erik, jangan pergi lagi. Selama bertahun-tahun ini, Sekte Energi Murni sudah menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk memperpanjang nyawaku, menyebabkan banyak murid Sekte Energi Murni yang kekurangan sumber daya dibandingkan dengan sekte lainnya, dan membuat kekuatan Sekte Energi Murni jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya.
Guru tahu kalian dipandang rendah oleh orang lain dan diganggu oleh orang lain saat berada di luar. Ini semua karena guru tidak berdaya. Saya pantas mendapatkan ini. Jangan menyia-nyiakan sumber daya lagi. Kedepannya sekte energi murni bergantung pada kalian. Yudi menarik Erik dan berkata dengan nada serius, "Guru, demi kamu, menghabiskan berapa banyak sumber daya pun tidak apa-apa. Saya bisa mencari sumber daya bersama dengan kakak seperguruan dan yang lainnya." Wilayah sekte energi murni masih memiliki banyak sumber daya yang belum dieksploitasi. Kami hanya perlu bekerja keras setiap hari. Namun sekte energi murni tidak bisa tanpa dirimu. Nana menangis. Dia berkata sambil menangis. Mata Erik juga memerah namun Yudi masih menggelengkan kepalanya. Ketua Yudi, apakah saya boleh bertanya penyakit apa yang kamu idap sebenarnya? Dave yang melihat ini segera bertanya. Beberapa tahun yang lalu, dantianku dilukai oleh seorang kultivator iblis, menyebabkan energi jahat yang tersisa di dalam tubuhku dan menyebabkan saya selalu kesakitan. Beberapa tahun ini, saya hanya bisa mengandalkan pil peningkat dari Sekte Alkimia untuk menekan energi jahat itu. Tapi Sekte Alkimia meminta bayaran mahal, meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dari tahun ke tahun. Dan hingga saat ini, kami Sekte Energi Murni sudah tidak mampu menyediakannya lagi. Karena saya memiliki energi jahat di dalam tubuhku, saya tahu kalau kamu bukan kultivator iblis saat memeriksamu, karena energi di dalam tubuhmu berbeda dengan kultivator iblis. Yudi menjelaskan. Dave yang mendengarnya baru memahaminya. Pantas saja Erik dan Nana sangat membenci kultivator iblis. Dan saat melihat dirinya menyerap kekuatan Anto, mereka salah paham dan mengira dirinya adalah kultivator iblis, lalu menatap dirinya dengan penuh niat membunuh. Ketua Yudi, karena metode kultivasi saya sedikit aneh, jadi saya bisa menyerap kekuatan orang lain dan memurnikannya. Apakah saya boleh membantumu memeriksa dan melihat apakah saya bisa menyerap energi jahat di dalam tubuhmu? Dave bertanya pada Yudi. Apa yang ingin kamu lakukan? Lantas kamu ingin menyerap kekuatan guru? Erik bertanya sambil menatap Dave dengan waspada. Jangan salah paham, saya hanya menyerap energi jahat di dalam tubuh Ketua Yudi. Saya tidak akan menyerap kekuatannya. Dave segera menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Walau kamu berkata seperti itu, tapi bagaimana kami bisa percaya padamu? Jika kamu memiliki niat jahat, bukankah guru berada dalam bahaya?" Eric masih tetap tidak percaya pada Dave. Dave yang melihat hal itu hanya bisa berkata dengan tidak berdaya, "Ketua Yudi adalah penyelamatku, mana mungkin saya mencelakainya. Pokoknya tidak boleh, siapa yang tahu orang seperti apa dirimu." Erik sama sekali tidak setuju. Bahkan Nana juga tidak berani membiarkan Yudi mengambil risiko, sedangkan Yudi sendiri terdiam. Apakah Dave memiliki kemampuan untuk menyerap energi jahat dalam tubuhnya? Yudi tidak tahu, tapi Yudi juga sedikit khawatir. Melihat Yudi tidak mengatakan apapun, Dave tahu kalau Yudi merasa khawatir karena bagaimanapun mereka berdua baru saling kenal, dan Yudi juga tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Dave tiba-tiba memikirkan satu cara. Saya bisa memaksa energi jahat di dalam tubuh Ketua Yudi untuk keluar. Kalau begitu tidak masalah, bukan? Bagaimana kamu bisa memaksa energi jahat di dalam tubuh guru untuk keluar? Tanya Nana. Ketua Yudi dapat meminum pil pembersih energi. Dengan begitu kita bisa memaksa energi jahat dari dalam tubuh Ketua Yudi untuk keluar. Pada saatnya, saya hanya akan menyerap energi jahat dan memurnikan energi jahat itu. Dengan begitu, saya tidak akan menyentuh Ketua Yudi dan kalian pasti merasa lega, bukan? Kata Dave. Bab 2154. Salah paham. Pil pembersih energi, Yudi dan yang lainnya sedikit tercengang. Bagaimana mungkin ada pil obat seperti itu dan sekte alkimia tidak memberikannya kepada guruku? Dengan begitu energi jahat di dalam tubuh guruku dapat dipaksa keluar dan tidak perlu menderita, lalu terus menggunakan pil peningkat untuk memperpanjang nyawanya. Erik bertanya dengan bingung. Mungkin sekte alkimia tidak bisa memurnikan pil pembersih energi, atau mungkin memang tidak memiliki resep pil obat ini. Dave menjelaskan sambil tersenyum ringan. Bagaimana mungkin? Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi kemampuan ahli alkimia di sekte alkimia di seluruh dunia bela diri. Bahkan lembah pengobatan di komunitas bela diri Kota Gama pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sekte alkimia. Erik sama sekali tidak percaya masih ada pil obat yang tidak bisa dimurnikan oleh sekte alkimia.
Dave tersenyum tipis setelah mendengarnya. Meskipun kalian adalah sekte tersembunyi dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tapi itu juga membatasi pola pikir kalian. Meskipun saya tidak tahu sekte alkimia yang kamu bicarakan, tapi pil obat yang dapat saya murnikan pasti tidak bisa mereka murnikan. Sedangkan saya adalah penguasa lembah pengobatan yang kamu bicarakan tadi. Setelah Dave menyelesaikan perkataannya, Eric dan yang lainnya seketika terkejut. Bagaimana mungkin? Kamu masih begitu muda, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi penguasa lembah pengobatan? Dan ahli alkimia tidak sama dengan kami para ahli bela diri yang berkultivasi, kami membutuhkan banyak pengalaman dan waktu untuk belajar. Ahli alkimia senior saat ini, yang mana yang belum berusia lanjut? Eric berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Dave merasa penjelasannya tidak membuat pihak lain mempercayainya dan hanya bisa tersenyum ringan. Saya memiliki kemampuan atau tidak, hanya tinggal dicoba saja. Saya akan memberimu sebuah resep dan kamu hanya perlu menyiapkan bahan obat sesuai resep tersebut. Setelah saya memurnikan pil pembersih energi dan memaksa energi jahat di tubuh ketua Yudi keluar, kalian akan percaya dengan sendirinya. Dave berkata, lalu langsung mengambil pena dan kertas dari meja, lalu menuliskan sebuah resep. Eric mengambil resep itu, dan Sekte Energi Murni memiliki semua bahan obat yang tertera di atasnya, karena semua bahan obat itu juga merupakan sumber daya kultivasi. Eric menatap Yudi, sementara Yudi mengangguk dan berkata, percayalah pada adik ini sekali saja, pergi dan ambilkan bahan obatnya. Segera Eric sudah menyiapkan seluruh bahan obatnya. Dave tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan tungku petani surgawi dari cincin penyimpanan. Lalu memasukkan semua bahan obat itu ke dalam tungku petani surgawi, sebuah nyala api berwarna biru muda menari-nari di telapak tangannya. Dave kemudian melambaikan tangannya, nyala api berwarna biru muda itu langsung menyala di dalam tungku petani surgawi. Dave duduk bersila dan kekuatan spiritual mulai menghantam masuk ke dalam tungku petani surgawi. Yudi dan yang lainnya melihat Dave dan tidak berbicara, mereka hanya menyaksikan dengan tenang. Setelah 1 jam, cahaya yang redup mulai bersinar dari dalam tungku petani surgawi. Dave juga bangkit berdiri dan berjalan ke samping tungku petani surgawi. Eric segera menghampiri dan menemukan ada sebuah pil berwarna coklat di dalam tungku petani surgawi yang memancarkan cahaya. Dave tidak langsung mengambilnya dengan tangannya, melainkan menjentikan tangannya, dan pil pembersih energi itu langsung melayang dan mendarat di hadapan Yudi. Ketua Yudi, minumlah pil obat ini, dan energi jahat di dalam tubuhmu akan dipaksa keluar. Dave berkata dengan ringan. Yudi mengangguk dan menelan pil pembersih energi itu tanpa ragu-ragu. Segera, raut wajah Yudi mulai menjadi jelek dan diikuti dengan ekspresi meringis, terlihat sangat kesakitan. Sepasang tangannya mengepal dengan erat, seolah-olah dia sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa. Eric dan Nana yang melihat hal itu bergegas menghampiri. Guru, guru, keduanya berteriak, namun pada saat ini, urat-urat di wajah Yudi sudah menonjol, sepasang matanya membelalak, dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nak, kamu berani mencelakai guruku. Eric yang melihat hal ini seketika dipenuhi oleh kemarahan dan melayangkan tinjunya ke arah Dave. Tubuh Dave melangkah mundur dan menghindari pukulan Eric, lalu segera menjelaskan, kamu jangan salah paham. Pil pembersih energi memaksa energi jahat untuk keluar memang harus mengalami rasa sakit seperti ini. Namun Eric mana mau mendengarkan penjelasan Dave lagi, dia terus menyerang Dave dan Dave hanya bisa berusaha keras untuk menghindar. Bab 2155, Serpihan Jiwa. Ah, Yudi terjatuh ke tanah dan mulai berteriak kesakitan. Guru, guru. Nana ketakutan hingga wajahnya memucat dan tidak berhenti memanggil Yudi. Sementara Eric yang melihat hal itu menjadi semakin ganas dalam hati, dia sudah memutuskan kalau Dave sedang mencelakai gurunya dan serangannya menjadi semakin ganas. Dave yang melihat penampilan Yudi mengernyitkan keningnya. Lantas saya salah? Nak, jika sesuatu terjadi pada guruku, saya tidak akan membiarkanmu keluar dari sekte energi murni. Wajah Eric dipenuhi dengan kemarahan dan menghantamkan tinjunya ke arah Dave. Saat ini Dave tidak memiliki waktu untuk disia-siakan dengan bertarung melawan Eric, dia mengulurkan tangannya dan langsung menangkis serangan Eric. Energi jahat di dalam tubuh gurumu sedikit aneh, biarkan saya memeriksanya, Dave berkata pada Eric dengan dingin.
Itu semua disebabkan olehmu, kamu masih berani menghampirinya. Eric menatap Dave dengan marah, namun tinjunya yang dilayangkan ditahan oleh Dave dan tidak bisa ditarik kembali. Perlu diketahui Eric adalah Mahadewa, meskipun tidak setinggi Kevin, tapi tidak mungkin tinjunya yang dicengkeram oleh Dave sama sekali tidak bisa digerakkannya. Namun saat Eric hendak menyerang Dave dengan tinju lainnya, Dave malah melayangkan tendangannya. Seorang Mahadewa sedang dipermainkan seperti itu oleh Dave. Saya akan bertarung habis-habisan melawanmu. Eric merasa kalau dirinya sudah dipermalukan habis-habisan dan melepaskan seluruh energinya, energi yang menakutkan langsung menyebabkan rumah itu mulai berguncang dengan hebat. Jika kamu ingin gurumu mati, maka teruslah menyerang. Dave menatap Eric dengan marah dan berkata dengan dingin, "Kakak seperguruan, guru sudah sekarat, dia sudah sekarat." Nana berteriak sambil menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Eric segera menerjang, "Guru, guru, bertahanlah, saya akan membawamu ke Sekte Alkimia. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, saya akan meminta Sekte Alkimia untuk menyelamatkanmu." Setelah berkata, Eric hendak menggendong Yudi pergi ke Sekte Alkimia. "Jika kamu membawa gurumu pergi sekarang, maka dia akan benar-benar mati. Biarkan saya memeriksanya." Dave berkata pada Eric, "Kamu yang menyebabkan guruku menjadi seperti ini, kamu masih ingin memeriksanya?" Pada saat ini, Nana juga berteriak keras dan marah pada Dave. Menurut mereka, Yudi menjadi seperti ini karena meminum pil pembersih energi yang dimurnikan oleh Dave. "Jika saya ingin mencelakai gurumu, apa perlu sampai?" Dave ingin menjelaskan, namun dia menyadari kalau saat ini wajah Yudi sudah memucat dan segumpal kabut hitam menyelimuti atas kepalanya. Dia tahu kalau dia sudah tidak punya waktu lagi, jari-jarinya mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan dengan jentikan keras, beberapa cahaya keemasan itu langsung menghantam tubuh Yudi. Tepat saat cahaya keemasan itu masuk ke dalam tubuh Yudi, Dave mengernyitkan keningnya dengan erat. Ternyata memang ada yang aneh, energi jahat ini bahkan mengandung serpihan jiwa di dalamnya. Setelah selesai bicara, Dave mulai melafalkan mantra. Disusul oleh teriakan kesakitan Yudi, lalu gumpalan kabut hitam mulai melesat keluar dari dalam mulut Yudi. Kabut hitam itu perlahan-lahan memenuhi seluruh ruangan, seketika membuat semua orang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka. "Cepat bawa guru kalian pergi, cepat!" Dave berteriak dengan keras. Eric dan Nana melihat kabut hitam yang dimuntahkan oleh Yudi dan sedikit kebingungan. Hingga saat Dave berteriak, mereka baru menyadari apa yang sedang terjadi dan membawa Yudi meninggalkan ruangan itu dengan segera. Pas saat itu, kabut hitam mengelilingi Dave dan perlahan-lahan berubah menjadi sosok seorang manusia. Hanya serpihan jiwa juga berani membuat kekacauan. Dave mendengus dingin. Sosok manusia itu menatap Dave dan tersenyum. "Hanya seorang maha guru juga bisa memaksaku keluar, memang punya modal untuk menyombongkan diri. Namun walau saat ini saya hanya serpihan jiwa, tapi untuk membunuhmu juga hanya hal yang mudah. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut." "Semut?" Dave tersenyum dingin. "Tapi kamu dipaksa keluar oleh seekor semut. Bukankah ini membuktikan kalau kamu lebih buruk daripada semut?"